الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap pengurus maupun imam dan seluruh jamaah muslimin dan muslimat dari Masjid Agung Al-Azhar. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dalam sambutan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat ini ada dua pesan yang luar biasa. Pesan yang pertama adalah an-i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu berpegang teguh kepada agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, syariat Allah. Dan pesan yang kedua adalah wala tafarruq, yaitu agama tafarruq, tidak boleh kita bercerai-berai. Selama ini sudah sekian lama di kita punya negeri ada racun yang diberikan di benak oleh umat Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Di antara racun tersebut adalah anggapan bahwa umat Islam tidak bisa bersatu. Umat Islam ini sekarang banyak jamiahnya, banyak kelompoknya, banyak organisasinya, banyak partainya, banyak majelisnya, tidak bisa bersatu. Mereka bilang banyaknya kelompok-kelompok tersebut itu merupakan indikasi perpecahan menurut mereka. Sehingga bagi mereka mustahil umat Islam bisa disatukan dengan banyaknya kelompok tersebut. Kemudian ada lagi racun yang kedua yang dimasukkan di benak umat Islam, seolah-olah umat Islam itu sudah tidak percaya kepada ulama. Jadi mereka bilang ini ulama sudah tidak bisa dipercaya. Maka itu berapa banyak media kalau ada ulama punya kesalahan itu diekspos secara habis-habisan. Untuk apa? Untuk merontokkan kepercayaan umat kepada ulama. Dan sepertinya selama ini mereka berhasil, sepertinya. Jadi di mana umat Islam dibuat putus asa, tidak bersatu, umat Islam dibuat tidak percaya kepada para ulamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama 14 Oktober, kemudian aksi bela Islam yang kedua 4 November, dilanjutkan dengan aksi bela Islam yang ketiga yaitu 2 Desember. Anggapan-anggapan seperti tadi terserabut dari akal-akalnya. Siapa bilang umat Islam tidak bersatu? Aksi bela Islam telah membuktikan kepada kita semua bagaimana umat Islam yang datang dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam mazhab dan pemikiran, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam budaya dan golongan. Mereka datang kumpulan ruah sampai jutaan orang mengelilingi Monas sana, ya ikhwan. Tujuannya hanya satu, untuk bela Islam. Dan di sana kita tidak ditanya dari organisasi mana, dari partai mana, tidak. Anda Muslim, saya Muslim, kita datang bela Islam. Subhanallah, ini merupakan minhatul ilahiyah. Ini merupakan karunia Allah, anugerah Allah yang pada saat itu akhirnya membuat umat Islam terjaga dari tidurnya yang panjang. Ternyata tidak betul umat Islam tidak bisa bersatu. Bohong, umat Islam tidak bisa bersatu. Dusta, fitnah, itu semua racun sengaja disisipi di tengah-tengah kehidupan umat Islam supaya umat Islam selalu dalam keadaan putus asa, putus harapan, lemah. Jadi ini merupakan anugerah Allah yang tidak boleh kita sia-siakan. Nah kemudian yang kedua, aksi-aksi bela Islam yang telah digelar tersebut menunjukkan tanpa keraguan ternyata kedudukan para ulama, para tokoh agama Islam di tengah umat masih sangat terhormat, masih sangat bermartabat, sehingga umat Islam jutaan berkumpul bersama ulama mereka, bersama kiai mereka, bersama tokoh agama mereka. Kalau kedudukan para ulama itu sudah
sudah tidak terhormat, tidak bermartabat, kalau kedudukan para ulama itu tidak punya makna lagi terhadap umat, tidak nantinya umat berkumpul untuk ahwah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bagaimana Panglima TNI sekalipun di dalam wawancaranya di TV One dalam acara mediasi, nggak bisa memungkiri beliau mengatakan ternyata komando ulama begitu ditaati oleh umat Islam. Allahu Akbar. Karena itu sekali lagi ini anugerah Allah yang wajib untuk kita syukuri. Jadi tidak betul kalau ulama kita selama ini tidak dihormati, tidak dihargai, tidak punya martabat. Tidak betul kalau umat Islam selama ini meninggalkan ulama yang tidak betul. Ya, ada upaya-upaya mendorong umat Islam untuk meninggalkan ulama. Ya, ada upaya-upaya untuk memecah belah kesatuan umat Islam. Tapi dengan spirit 212 kita harus bangkit kembali. Kita harus bangkit kembali bersatu padu untuk menegakkan agama Allah dan ikut komando dari para ulama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Dan nggak sampai di situ, bahkan melalui aksi 212 saudara. Siapa bilang umat Islam yang bisa berbagi tugas saudara? Ternyata kita lihat bagi tugas yang indah di antara mereka. Padahal mereka nggak pernah rapat bareng saudara antara ormas-ormas sekian banyak saudara untuk menggelar aksi 212. Tapi masing-masing tahu tugasnya. Masing-masing tahu tugasnya, siapa yang menjaga keamanan, siapa yang menjaga kebersihan, siapa yang menjaga logistiknya, siapa yang menyiapkan sound systemnya dan lain sebagainya. Bagi-bagi tugas di antara mereka begitu hebat. Jadi siapa bilang umat Islam tidak bisa berbagi tugas, saudara? Umat Islam ini bisa berbagi tugas, bisa. Cuma memang ada upaya-upaya dari musuh Islam untuk menanamkan anggapan-anggapan dalam diri kita. Kalau kita ini ambul-ambul, nggak bisa dimanage, nggak bisa berbagi tugas, fitnah. Dan yang lebih menakutkan lagi tidak kalah saudara, bagaimana umat Islam bisa menjaga kebersihan. Subhanallah, tertib dan bersih. 7 juta orang kumpul saudara, satu rumput tidak terserabut, satu sampah tidak ada di dalam. Dan yang membuat terkejut saudara, begitu acara selesai, mereka pulang sedikit pun tidak meninggalkan sampah dan tidak meninggalkan daunnya. Subhanallah, dalam waktu yang relatif singkat. Ini semua anugerah Allah. Ya Allah ini memberikan satu pendidikan, satu tarbiyah kepada umat Islam semua, bahwa kita bisa bersih, kita bisa tertib, kita bisa berbagi tugas, kita bisa bersatu, dan kita tetap bisa berjalan di belakang para ulama kita. Karena itu sekali lagi saya katakan, aksi-aksi dalam Islam tersebut bukan rekayasa manusia. Manusia tidak mampu untuk merekayasa semacam itu, saudara. Siapapun manusianya, itu merupakan tadbir Rabbani. Itu merupakan tadbir Rabbani, tertibun ilahi. Itu semua merupakan rekayasa ilahi, aturan Allah, ketentuan Allah untuk menyadarkan kepada kita semua betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, cuma sayang, sejuta sayang, saudara, aksi-aksi yang sudah begitu indah, sudah begitu bagus, saudara, ternyata ada sekelompok saudara muslim kita yang gagal paham, saudara. Mereka tidak memahami itu pesan-pesan ilahi yang datang. Mereka tidak memahami itu pesan-pesan persatuan dan pesan-pesan kebangkitan umat Islam, saudara. Tidak. Bahkan mereka ingin melawan takdir Rabbani. Mereka ingin melawan ketentuan Allah tadi. Bahkan mereka memfitnah aksi 212 itu rencana makar, saudara. Mereka memfitnah di balik aksi 212 itu ingin menghancurkan NKRI, menolak Pancasila, menolak Undang-Undang Dasar 1945, untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak paham, mereka gagal paham atau memang tidak mau paham. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menganggap aksi 212, tak kala mereka lihat jutaan umat Islam berkumpul, ini mereka anggap sebagai ancaman bagi mereka, saudara. Ini yang berbahaya. Manakala mereka menganggap itu sebagai ancaman, maka aksi 212 siapapun tokohnya harus dihabisi. Karena mereka tidak bisa memahami ini kebangkitan Islam, ini persatuan Islam, ini semangat Islam. Mereka tidak bisa paham itu. Yang mereka paham, ini ancaman terhadap kekuasaan kami, ini ancaman terhadap kedudukan kami, ini ancaman terhadap kebebasan kami mengerjai rakyat, ini ancaman kami tidak bisa lagi besok untuk menjual negara kepada kekuatan asing, ini ancaman kami besok tidak bisa bebas lagi untuk korupsi, ini ancaman kami besok tidak bisa lagi untuk berbuat kezaliman terhadap rakyat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Begitu saya minta sebelum saya akhiri, dan kultum ini saudara, karena ada pihak lain yang menganggap ini sebagai ancaman, umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan. Dan kita harus siap untuk melawan segala serangan dari manapun datangnya saudara. Kita tidak akan pernah mundur untuk membela Allah dan Rasul. Saudara, kalau bajingan-bajingan itu siap mati, saudara, untuk iblis, untuk syaitan, untuk masuk neraka jahanam, demi Allah, para mujahid lebih siap mati untuk Allah, untuk Allah. Takbir, Allah. Takbir, Allah. Kita sama bertanya semua, siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Siap membela Allah dan Rasulullah? Siap tegakkan syariat Islam? Takbir, Allah. Menutup akhir biasa ingatkan sabda Nabi, beliau mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, berjuang bersama-sama. Wajib kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Ini janji saudara. Janji Nabi adalah janji Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini janji seorang Nabi, saudara. Janji Nabi adalah janji Allah, di mana Allah akan memberikan pertolongan kepada kebersamaan. Jadi kalau kita berjuang bersama, tanpa memandang kita dari kelompok mana, selama kita semua adalah umat Islam yang berjalan di atas areal syariat, yang semuanya ada di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita wajib bersatu dan wajib berjuang secara berjamaah. Kalau kita berjamaah, Allah menolong kita, Allah memenangkan kita, Allah memberkahi perjuangan kita, saudara. Jadi nggak cukup berjuang hanya dengan modal bersatu, saudara. Nggak cukup berjuang hanya dengan modal berjamaah. Iman takwa kita kepada Allah, jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya, dan yang kedua, jangan berpecah belah. Itulah amanat yang Allah nyatakan tadi, al-i'tisam bihablillah dan adam tafarruq wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Pegang teguh itu ajaran Allah. Pegang teguh. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Pegang betul itu hablullah, agama Allah, syariat Allah. Dan jangan kita berpecah belah. Kalau ini kita lakukan, kita berjuang bersama atas dasar adalah iman takwa kepada Allah, tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Di sana ada keberkahan, di sana ada pertolongan Allah, dan di sana ada kekuatan, serta di sana ada kemenangan, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala yaitu kekurangannya. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena masih ada pertemuan kami dan para ulama, para tokoh dari berbagai macam ormas, dari berbagai daerah pada hari ini di bawah masjid ini. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan donasi Anda untuk media FPI via Bank Syariah Mandiri nomor 72016111045 atas nama FPI Rekening Media. Mari berjuang lewat media.